Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini adalah tema yang diminta oleh panitia, begitu ya. Ini kesekian kalinya saya mengisi webinar atau workshop gitu ya, atau pelatihan di GPI ini dengan tema yang sangat variatif. Ini saya apresiasi sekali kepada GPI yang sudah selalu berinovasi, begitu ya, untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk selalu update pengetahuannya. Nah, ini materi atau tema yang diberikan oleh panitia kepada saya kaitannya dengan strategi implementasi kerangka berpikir STEM dalam semua mata pelajaran. Tadi Bu Latifah, bisa iya STEM itu di semua mata pelajaran. Jangan-jangan hanya namanya juga STEM, Science, Technology, Engineering, and Math gitu kan ya. Jangan-jangan untuk sains saja. Nah, gitu ya Bu ya. Nanti kita belajar bersama. Ternyata STEM itu tidak hanya untuk mata pelajaran sains, tapi bisa untuk semua mapel. Nah, ini luar biasa GPI sudah memfasilitasi ini. Untuk apa STEM itu? Agar tercapainya kompetensi 6C kalau sekarang ya. Kalau kemarin kan 4C. Nah, sekarang nambah 2 nih. Itu kan 6C pada abad 21 sesuai panduan dari Kemendikbudrismen. Baik Bapak Ibu, kelihatan ya sekarang ya, semoga tidak nge-lag. Nah, kenapa Bapak Ibu STEM itu menjadi fenomena yang penting? Gitu ya. Kalau kita melihat ke sekarang, keterampilan abad 21, fenomena abad 21 itu ada 2 tantangan. Yang pertama adalah tantangan global, gitu ya. Yang kedua adalah tantangan pendidikan. Apalagi di kita sekarang kurikulum yang berubah-berubah begitu ya. Kemudian sekarang dari kurikulum Merdeka ditambahkan dengan deep learning gitu ya. Kalau yang di bawah Kemenag ada lagi namanya KBC, kurikulum berbasis cinta. Nah, cinta seperti apa yang ingin diberikan kepada siswa-siswinya gitu ya. Akhirnya Pak Badrudin ya, Pak Badrudin sudah senyum-senyum. Akhirnya yang repot itu adalah gurunya ya Pak ya. Kurikulum gonta-ganti dari mulai kurikulum KBK, kurikulum KTSP begitu sampai sekarang kurikulum Merdeka tambah deep learning gitu ya, Kurtilas dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan global yang pertama adalah berkaitan dengan AI gitu ya. Sekarang kan AI semuanya menggunakan ya. Nah, boleh menggunakan silahkan, tapi kita di situ punya etik, punya kode etik. Gitu kan, kita boleh tidak tahu ini kita mencari ke AI, tapi jangan semuanya kita menggunakan AI. Gitu ya. Boleh perkenalkan ke siswa, boleh nanti mencari informasi menggunakan AI. Yang kedua adalah kaitannya dengan revolusi industri. Ya, kemudian kaitannya dengan society 5.0 sekarang. Kemudian ada otomasi pekerjaan serta digital disruption ini. Ini menjadi PR kita bersama. Kemudian tantangan pendidikan, nah kaitannya sekarang dengan rendahnya HOTS. Ya sekarang itu kan, wah anak dituntut berpikir kritis, anak dituntut berpikir kreatif. Bagaimana guru bisa memfasilitasi itu? Sedangkan administrasinya di sekolah sangat banyak. Ya kan, ini PR lagi. Saya kemarin melakukan wawancara ketika saya mengisi pengabdian di sekolah-sekolah, pengabdian masyarakat, ke sekolah-sekolah khusus nyaman, saya tanyakan, Bapak Ibu, dengan kurikulum Merdeka, apakah Bapak Ibu ini merdeka? Saya tanyakan begitu Pak Badrudin, Bu Ermida, saya tanyakan. Enggak Bu, katanya gitu kan. Enggak Bu, saya tidak merdeka katanya. Terus saya tanya lagi, lah ini kan merdeka. Di mana letak merdekanya Bapak Ibu? Justru Bu, saya itu tidak merdeka. Itu kata guru ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan Pak Badrudin sama Bu Ermida sama Bu Latifah, nanti sama Bu Woro, mudah-mudahan betul-betul merdeka dengan kurikulum yang ada. Ditambahkan sekarang, kurikulum Merdeka itu ditambahkan dengan deep learning. Ya kan ada 3 pilar kan ya, itu harus berkesadaran, harus bermakna, gitu kan, harus joyful, menyenangkan. Bagaimana cara mengemas pembelajaran yang menyenangkan? Saya tanya lagi ke guru ini wawancara. Kata Bapak Ibu guru, Bu Ika, kalau kita ngajar TK, ngajar SD, kita bisa bergembira. Tapi kalau kita ngajar materi fisika, matematika, gimana caranya si anak bisa bergembira? Sedangkan materi IPA, fisika, matematika itu adalah pelajaran eksak. Bagaimana caranya? Nah, ini dituntut kreativitas dari seorang guru. Kemudian tantangan berikutnya adalah siswa pasif. Betul ya sekarang ya? Dengan adanya mohon maaf gadget ini, apakah setiap anak sekarang kreatif? Tidak kan ya? Sekarang anteng anak-anak kita itu. Begitu ya Bu Ermida ya, anteng, sekarang ya pasif, gitu ya, komunikasinya juga sekarang kurang. Nah, ini yang menyebabkan rendahnya problem solving itu ya. Bagaimana si anak bisa menyelesaikan permasalahan. Akhirnya dia menjadi textbook. Ketika diberi permasalahan oleh gurunya, akhirnya dia mau melihat lama-lama nanti ChatGPT, melihat Google gitu ya. Karena apa? Literasinya dan numerasinya rendah. Nah, ini tantangan pendidikan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dengan belajar hari ini betul-betul nanti menghasilkan tadi guru-guru yang hebat. Nah, kemudian berikutnya adalah arah kebijakan Kemendikbudrismen. Ya. Tuntutan Kemendikbudrismen itu yang pertama adalah kaitannya dengan deep learning.
Gitu ya. Deep learning itu pembelajaran yang mendalam. Apanya yang mendalam? Apakah kajiannya? Apakah kontennya? Apakah proses pembelajarannya? Gitu kan? Kita dituntut seorang guru gitu, gimana caranya harus ngemas pembelajaran mendalam dengan berbagai fondasi. Yang kedua, tuntutannya pembelajaran bermakna yang kaitannya dengan meaningful learning, gitu kan? Kemudian berikutnya kaitannya dengan HOTS, berpikir tingkat tinggi. Ya, di anak diajarkan critical thinking, creative thinking, itu yang dilatihkan ke anak. Kemudian kemarin saat kurikulum Merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Harapannya dengan profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi anak bisa meningkat. Itu nggih, ini kaitannya dengan kebijakan dari Kemendikbudristek. Berikutnya adalah integrasi teknologi. Gimana caranya si anak dalam proses pembelajaran itu dia bisa mencari berbagai informasi itu dengan menggunakan teknologi. Nah, gadget yang digunakan oleh anak harapannya adalah tidak hanya untuk nge-game, tidak hanya untuk main media sosial, tapi di sini si anak bisa menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Kembali lagi kita sebagai orang tua, sebagai guru kan PR ya, PR kita bersama ya Pak Badrudin ya. Tantangannya mau tidak mau kan ini harus melek teknologi anak. Tapi sekarang ketika anak diberi jalan untuk melek teknologi, kalau tidak diawasi akhirnya kebablasan. Gitu kan? Teknologi ini bukan sebagai media lagi untuk belajar, tapi menjadi untuk senang-senang. Akhirnya belajarnya lupa. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan literasi numerasi. Ini sesuai dengan dasar kemampuan abad 21. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah dari permasalahan tadi yang sudah saya sampaikan, mengapa STEM itu penting. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau membaca begitu nggih kaitannya dengan STEM, bahwa STEM itu membantu siswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, memecahkan masalah. Ini kerangka awalnya STEM itu seperti ini. Nah, dan STEM juga selaras dengan kurikulum yang sekarang ada di kita. Gitu ya, kurikulum Merdeka, adanya deep learning, adanya profil pelajar Pancasila, dan adanya pembelajaran abad 21. Nah, ini sangat cocok ketika kurikulum di kita itu sekarang kurikulum Merdeka dan menggunakan pendekatan deep learning. Perlu saya ingatkan, deep learning bukan kurikulum. Deep learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Kurikulumnya Merdeka, tapi pendekatannya menggunakan deep learning. Itu ya, biar tidak salah kaprah, gonta-ganti kurikulum gitu ya. Nah, jadi deep learning itu adalah salah satu pendekatan dengan memiliki 3 pilar. Nah, berikutnya adalah kaitannya dengan ini. Apa sih sebetulnya itu STEM? Apa iya STEM itu bisa digunakan dalam semua mata pelajaran? Baik Bapak Ibu sedikit memperkenalkan asal-usul STEM gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar lebih cinta sama STEM gitu ya untuk semua guru mapel yang ada di sini. Seperti tadi Bu Latifah, saya luar biasa Ibu dari Sumbawa ini, guru bahasa Inggris, penasaran STEM itu seperti apa sih Bu Ika? Bisa tidak sih ketika saya ngajar bahasa Inggris bisa nggak sih menggunakan STEM gitu ya Bu ya? Oke, asal-usulnya yang pertama bahwa istilah STEM ini Bapak Ibu sebetulnya dari Amerika. Ya, Amerika Serikat. Nah, yang awalnya dipopulerkan oleh Judith Ramley ini. Awalnya namanya itu bukan STEM, tapi SMAP. Science, Math, ini apa namanya? Engineering, ya, teknologi. Nah, ini akhirnya pelafalannya agar mudah, makanya jadi STEM. Jadi awalnya tuh di tahun 2000-an dulu. Bapak Ibu sudah lahir toh? Pak Badudin sudah lahir 2000-an, Pak Badudin? Atau masih sudah lahir ya tahun 2000-an sudah oke. Okay. Bu Ermida sudah lahir tahun 2000-an sudah ya. Nah ini perkenalkan STEM ini. Nah, kemudian definisi secara akademik bahwa gitu ya kata Sander ini ya. Nah ini jadi STEM itu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Jadi bukan sebuah model, bukan sebuah mata pelajaran, tapi STEM itu merupakan apa ya cara berpikirnya. Gitu ya kerangka berpikirnya. Seperti itu Bapak Ibu. Maaf ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, STEM itu bukan sekedar sains teknologi, tetapi kerangka berpikir. Makanya kenapa STEM itu bisa digunakan pada semua mapel. Ya, karena STEM itu bukan mata pelajaran, STEM itu bukan sebuah apa ya, sesuatu yang hanya untuk sains, bukan. Tapi STEM itu adalah merupakan kerangka berpikir. Makanya kenapa STEM itu bisa digunakan dalam semua mata pelajaran. Ya, kita samakan dulu persepsinya. Harapannya untuk apa? Untuk membangun siswa satu yang bisa berpikirnya misalkan kritis, kreatif, dia bisa berinovasi, bisa berkolaborasi dan bisa menyelesaikan
permasalahan. Makanya ini cocok dengan ABA 21. Itu ya STEM-nya. Kemudian, ini adalah konsep dan filosofi STEM. Jadi STEM itu bukan sekadar eksperimen, bukan hanya laboratorium, meskipun STEM itu diawali dengan sains, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah engineering, yang keempat adalah math. Jadi tidak hanya di laboratorium, tidak hanya eksperimen, robotik, coding, tidak. Tetapi STEM adalah cara berpikir integratif dalam menyelesaikan masalah nyata. Sekarang Pak Badrudin tadi dari Pamekasan, mengajar MI. Bapak ingin mengajarkan ke siswa misalnya tentang materi PAI, gitu kan? Mau dikaitkan nanti misalkan dengan pelajaran matematika. Bisa nanti cara berpikirnya integratif menggunakan STEM. Clear nggak? Jadi sekali lagi, STEM itu bukan sekedar eksperimen laboratorium, tapi STEM adalah cara berpikir integratif. Integratif itu berarti kan menggabungkan, menghubungkan, begitu ya, mengintegrasikan untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti saya beri beberapa contoh kaitannya dengan pembelajaran menggunakan berpikir STEM. Nih ya. Nah, filosofi STEM Bapak Ibu, ini yang pertama Bapak Ibu, karena STEM itu merupakan cara berpikir, yang pertama bisa menggunakan atau mengidentifikasi masalah. Namanya masalah, dalam semua mata pelajaran pasti punya masalah ya. Bu Ermida ngajar mata pelajaran apa? Atau ngajar di mana? SD, SMP, SMA? Halo Bu Ermida? Atau Pak Badrudin ngajar Ya, di Bu. mana? Ya, Mengajar Bu Ermida ngajar di mana? saya mengajar di metodis, Bu, di Medan. Di Medan. Oke, ngajar apa Bu? Tingkat SD? tingkat satu pendidikannya SD. SD SD. matematika SD. Oh, matematika. Oke. Matematika di kelas SD. Oke, baik. Matematika tentunya kan Ibu pasti punya masalah ya, Bu ya. Ketika Ibu ngajarkan ke siswa pasti ada masalah ya. Nah, Pasti untuk ada, Bu. untuk kita mengajarkan dengan cara berpikir STEM itu, kita yang pertama bisa mengidentifikasi masalah. Yang Ya. kedua, kita bisa menganalisis data. Ya, nanti Bu Ermida fokus misalnya, oh nanti saya mau mengintegrasikan nanti pelajaran matematika misalkan dengan pelajaran PAI atau dengan pelajaran lainnya. Karena sekali lagi STEM adalah cara berpikir. Yang ketiga, mendesain solusi. Yang keempat tentunya melakukan inovasi. Ini filosofi berkaitan dengan STEM. Yang terakhir adalah menghasilkan produk. Dan Bapak Ibu, kalau untuk STEM ini harus menghasilkan produk. Produknya apakah harus wujud benda? Tidak. Ya, karena nanti ada proyek di sini, ada poin keempat ini melakukan suatu inovasi. Makanya kalau orang pembelajarannya menggunakan cara berpikir STEM, pasti nanti di akhir itu harus ada menghasilkan suatu produk, hasil karya dari siswa. Itu ya, nanti kan si anak jadi kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 5 prinsip integrasi STEM. Yang pertama adalah mengintegrasikan konsep STEM secara menyeluruh antar mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada masalah nyata. Contoh misalnya, Bu Ika, saya mau mengajarkan ke siswa SD, misalkan kelas 4, kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Tema ya, pencemaran lingkungan. Ketika kita berbicara pencemaran lingkungan, ya kan, atau penyebab pencemaran lingkungan, kita bisa mengajarkan ke anak cara berpikir STEM. Contohnya, pencemaran lingkungan bisa dilihat dari sisi IPA-nya. Bisa ya? Yang kedua, pencemaran lingkungan bisa dilihat dari sisi misalkan PAI-nya. Bisa ya? Kemudian, pencemaran lingkungan bisa dilihat dari IPS-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi dari satu masalah, kita bisa melihat dari berbagai mata pelajaran. Menggabungkan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga adalah inquiry based learning. Jadi pembelajaran yang basisnya inquiry. Namanya inquiry berarti si anak bisa menemukan. Contoh misalnya, pencemaran lingkungan. Kok bisa terjadi pencemaran? Anak mencari. Gitu kan? Anak melakukan suatu eksperimen sederhana. Dengan observasi, dengan wawancara, gitu kan? Si anak mencari. Nah, disitulah anak untuk sudah mulai proses menemukan. Menemukan apa? Menemukan berbagai konsep untuk proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah design based learning, pembelajaran berbasis desain. Karena STEM itu harus menghasilkan sebuah proyek, gitu ya. Makanya pembelajarannya adalah berbasis desain. Misalkan, oh nanti Ibu kalau dari pencemaran lingkungan, terus nanti proyeknya apa? Apakah harus bikin alat? Tidak. Bisa nanti poster, gitu kan? Atau infografis.
Nanti sama anak, infografis itu nanti bisa ditempelkan tuh, nanti ada pameran gitu, hasil proyek siswa. Nah, disosialisasikan ke masyarakat dan lain sebagainya. Itu ya, itu salah satu produk atau proyek dari STEM. Nah, yang kelima adalah cooperative learning. Namanya cooperative learning berarti kan si anak bekerja sama, membangun kolaborasi dan komunikasi. Bapak Ibu, mulai dari sekarang ke siswa-siswinya ya, agar kita menjadi guru yang lebih hebat dan menghasilkan anak yang hebat, ajarkan anak jangan hanya kompetisi, tapi ajarkan anak bagaimana cara berkolaborasi. Gitu. Jadi nanti di kelas itu ya hangat begitu. Gitu. Kemudian suasananya nyaman karena apa? Anak selalu diajarkan kolaborasi. Gitu ya. Ini kaitannya dengan 5 prinsip integrasi STEM. Nah, ini Bapak Ibu adalah karakteristik STEM tadi sudah saya sampaikan. Ini ya ada dari beberapa sumber begitu, berbasis masalah nyata, berbasis proyek. Sekali lagi proyek tidak harus berupa harus alat gitu, tidak harus. Yang sederhana saja disesuaikan dengan misalkan Bapak Ibu ngajar SD, disesuaikan dengan kemampuan anak SD gitu ya. Kemudian kontekstual, ini terhubung langsung dengan dunia nyata ya, seperti pencemaran lingkungan, kaitannya dengan misalkan pengelolaan sampah gitu ya. Kemudian berkaitan dengan apalagi misalnya rumah tahan gempa dan lain sebagainya. Jadi harus yang betul-betul kontekstual yang ada dalam kehidupan nyata siswa-siswi kita. Kemudian interdisipliner tentunya menghubungkan berbagai disiplin ilmu gitu ya. Tadi yang sudah saya contohkan, pencemaran lingkungan bisa berbicara dari sisi IPAS-nya, dari sisi matematikanya, misalkan gitu, dari sisi PAI-nya, nanti bisa kolaborasi. Apakah ada batasan harus berapa mapel? Tidak, monggo silahkan. Gitu ya, ketika kita bisa mencari dari berbagai disiplin ilmu itu akan lebih bagus. Jadi pembelajaran akan lebih bermakna. Dan si anak akan menemukan konsep-konsep yang holistik, yang menyeluruh. Bahwa belajar itu ternyata tidak hanya satu ilmu, tapi bisa beberapa disiplin ilmu. Itu ya. Kemudian kolaboratif tadi, bekerja sama dalam tim. Kemudian tentunya student center, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru sebagai apa? Motivator, fasilitator gitu ya. Malah sekarang tuh Bu, kalau saya dengan STEM ini minimal mengurangi anak menggunakan ini. Jadi sekarang tuh betul-betul bagaimana caranya cara mengaktifkan anak di kelas. Kalau tidak penting-penting banget Bu menggunakan ini di sekolah gitu ya, tidak perlu lah. Gitu kan? Karena sekarang anak tuh kan tugasnya misalkan mencari artikel dari gurunya, tapi nanti jadi kemana-mana. Gitu ya Pak Badrudin ya, Bu Hermida kan tugasnya silakan cari ini, tapi jadi kemana-mana ini. Gitu ya, akhirnya si anak tidak mengumpulkan lagi gadgetnya ke guru begitu. Kemudian melatih HOTS, berpikir tingkat tinggi. Tentunya karena dia akan mencari masalah di lapangan, dia akan wawancara dan lain sebagainya. Itu nggih kaitannya dengan karakteristik. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih hubungan antara STEM dengan deep learning. Nah, kenapa Bu Ika bawa-bawa deep learning? Karena kan yang sekarang sedang digunakan deep learning ya, Bu Ermida ya, Pak Badrudin, Bu Latifah dan Bu Woro. Nah, mau tidak mau kita suka tidak suka deep learning itu ya harus ada. Gitu ya, bagaimana kita menghubungkan antara STEM dengan deep learning. Hubungannya Bapak Ibu, jadi antara STEM dan deep learning ini memang saling memperkuat. Karena apa? Untuk menciptakan berkaitan dengan kemampuan gitu ya, abad 21. Pada STEM itu ada namanya problem solving. Bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan. Di deep learning ada namanya pemahaman mendalam. Ya. Kemudian di STEM itu project based karena basisnya adalah project. Nah, sedangkan pada deep learning seperti apa? Ini berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Kan pilar deep learning itu yang pertama ada mindful learning, gitu ya, berkesadaran. Yang kedua ada namanya meaningful learning, bermakna. Yang ketiga ada joyful learning. Nah, kemudian yang STEM yang ketiga ada namanya inquiry. Tadi proses inquiry itu bagaimana si anak bisa menemukan sendiri kaitannya dengan konsep-konsep dalam pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan deep learning, ini kaitannya dengan berpikir reflektif. Si anak mencari informasi, si anak mengeksplorasi, begitu ya. Nah, ini kan inquiry nih. Meskipun inquiry itu kan kalau secara teori ada namanya guide inquiry, ada inquiry sungguhan atau namanya inquiry murni. Kalau namanya guide inquiry, biasanya itu masih butuh bimbingan. Bagaimana cara menemukan sebuah konsep. Tapi kalau inquiry murni atau inquiry sungguhan, itu betul-betul si anak tanpa bimbingan, dia sudah bisa menemukan konsep. Biasanya kalau guide inquiry itu untuk anak SD, anak SMP, begitu. Kalau anak SMA itu sudah inquiry sungguhan, inquiry murni. Jadi dia betul-betul menemukan sendiri. Nah, mahasiswa juga sudah menggunakan inquiry murni.